Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Harni Indriati Sidabalok dengan nomor induk mahasiswa B100191195. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai aturan-aturan hukum perdagangan menurut GATT. Pembahasan ini terdapat dalam bab 4 buku Hukum Perdagangan Internasional dengan penulis Kuala Adolf. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Hukum Perdagangan Internasional dengan dosen pengampu Bapak Budi Ardianto, SHMH. Selamat menyaksikan. A. Pengantar. Salah satu sumber hukum terpenting dalam hukum perdagangan internasional adalah persetujuan umum mengenai tarif dan perdagangan atau General Agreement of Tariff and Trade, atau biasanya disingkat dengan GATT. GATT dibentuk pada Oktober 1947. Terdapat 4 tujuan penting yang hendak dicapai oleh GATT. Di antaranya adalah: yang pertama, meningkatkan taraf hidup umat manusia; yang kedua, meningkatkan kesempatan kerja; yang ketiga, meningkatkan pemanfaatan kekayaan alam dunia; dan yang keempat adalah meningkatkan produksi dan tukar-menukar barang. Terdapat 3 fungsi GATT, diantaranya: 1. Sebagai perangkat ketentuan multilateral yang mengatur transaksi perdagangan yang dilakukan oleh negara-negara anggota GATT dengan memberi suatu perangkat ketentuan perdagangan. Yang kedua, sebagai forum perundingan perdagangan. GATT telah mensponsori berbagai macam perundingan yang biasa disebut dengan putaran. Putaran perundingan memiliki berbagai keuntungan, diantaranya: yang pertama, perundingan perdagangan memungkinkan para pihak bersama-sama dalam memecahkan masalah perdagangan yang cukup luas. Yang kedua, para pihak lebih mudah membahas komitmen perdagangan. Yang ketiga, negara berkembang dan kurang maju akan memiliki kesempatan lebih luas membahas sistem perdagangan multilateral. Yang keempat, lebih mudah membahas suatu sektor perdagangan internasional yang sifatnya sensitif. Putaran-putaran di dalam GATT. Yang pertama, putaran Jenewa 1947 yang diikuti oleh 23 negara. Selanjutnya ada putaran Annecy, Prancis tahun 1947 yang diikuti oleh 13 negara. Yang ketiga ada putaran Turki, Inggris yang berlangsung 1951 dan diikuti oleh 38 negara. Selanjutnya ada putaran Jenewa, yaitu tahun 1956 yang diikuti oleh 26 negara. Selanjutnya ada putaran Jenewa atau Dillon yang berlangsung pada tahun 1960 yang diikuti oleh 61 negara dan 26 negara. Selanjutnya ada putaran Kennedy, yaitu berlangsung pada tahun 1964 dan diikuti oleh 67 negara. Kemudian diikuti oleh 62 negara khusus yang membahas tarif dan anti-dumping. Yang selanjutnya adalah putaran Tokyo yang berlangsung tahun 1973 sampai pada tahun 1979 dan diikuti oleh 102 negara. Dan selanjutnya ada putaran Uruguay yang berlangsung pada tahun 1986 sampai 1994 dan diikuti oleh 123 negara. 3. Fungsi ketiga GATT adalah sebagai pengadilan internasional, di mana para anggotanya menyelesaikan sengketa dagangnya dengan anggota GATT yang lainnya. B. Sejarah GATT. GATT dibentuk setelah Perang Dunia II. Pada saat itu, timbul kesadaran masyarakat internasional akan perlunya lembaga multilateral di samping Bank Dunia dan IMF. Pada waktu pembentukan, negara-negara yang pertama menjadi anggota berjumlah 23 negara. 23 negara ini juga membuat dan merancang Piagam International Trade Organization atau ITO yang pada waktu itu dirancang sebagai badan khusus PBB. Benih sejarah pembentukan GATT berawal dari ditandatanganinya Piagam Atlantik pada bulan Agustus 1941. Tujuan dari piagam ini ialah menciptakan sistem perdagangan dunia didasarkan pada non-diskriminasi
dan kebebasan tukar-menukar barang dan jasa. Dengan tujuan tersebut, serangkaian perundingan telah berlangsung sejak tahun 1943 sampai dengan tahun 1944. Pada 6 Desember, Amerika Serikat pertama kali mengusulkan perlunya pembentukan ITO. Tujuan organisasi ini menurut versi Amerika Serikat adalah menciptakan liberalisasi perdagangan secara bertahap, memerangi monopoli, memperluas permintaan komoditi, dan mengoordinasikan kebijakan perdagangan negara-negara. Usul pembentukan organisasi perdagangan ini disambut baik oleh Economic and Social Council. Dari bulan April sampai dengan November 1947 diselenggarakan pertemuan penting di Jenewa. Dari tanggal 10 April sampai dengan 22 Agustus, panitia persiapan membuat rancangan piagam ITO. Kemudian, pada tanggal 10 April sampai dengan 30 Oktober, perundingan bilateral berlangsung antar negara anggota komisi. Hasil perundingan mengenai konsesi timbal balik dicantumkan dalam GATT dan ditandatangani pada 30 Oktober 1947. Berdasarkan persyaratan protokol tanggal 30 Oktober 1947, GATT ditetapkan sejak 1 Januari 1948 bersamaan dengan ITO. Pertemuan 4 berlangsung di Havana pada tanggal 21 November 1947 sampai dengan 24 Maret 1948 yang membahas piagam ITO oleh delegasi 66 negara. Pertemuan ini berhasil mengesahkan piagam Havana, namun sampai 1950-an negara peserta kesulitan dalam meratifikasinya. Hal tersebut karena Amerika pada tahun 1958 menyatakan negaranya tidak meratifikasi piagam tersebut. Sejak itu, ITO secara efektif tidak berfungsi. Namun, minimnya ratifikasi tidak menyebabkan GATT tidak berlaku. Para perunding GATT mengeluarkan perjanjian internasional baru, yaitu Protocol of Provisional Application. Sejak ini, GATT berlaku sampai sekarang. Pada tahun 1954 sampai pada 1955, teks GATT mengalami perubahan. Pada tahun 1965, GATT mendapatkan tambahan baru, yaitu bagian keempat atau part yang keempat. C. Ketentuan-ketentuan perdagangan dalam GATT. Terdapat 3 ketentuan utama, yaitu yang pertama, ketentuan paling penting adalah GATT beserta 38 pasalnya. Yang kedua, ketentuan yang dihasilkan dari perundingan putaran Tokyo yang terjadi dari tahun 1973 sampai dengan tahun 1979 adalah ketentuan yang mencakup anti-dumping, subsidi, dan ketentuan non-tarif atau masalah sektoral. Dan yang ketiga adalah ketentuan mengenai multi-fiber arrangements. Ketentuan ini merupakan pengecualian terhadap ketentuan GATT umumnya, terutama menyangkut tekstil dan pakaian. D. Prinsip-prinsip GATT. Terdapat 5 prinsip utama GATT, yaitu yang pertama, Most Favored Nation atau disingkat dengan MFN. Prinsip ini menyatakan bahwa kebijakan perdagangan harus dilaksanakan atas dasar non-diskriminatif. Semua negara anggota terikat untuk memberi negara lainnya perlakuan yang sama dalam pelaksanaan dan kebijakan ekspor, impor, dan yang menyangkut biaya lainnya. Yang kedua adalah prinsip national treatment. Prinsip ini terdapat dalam pasal 3 GATT. Menurut prinsip ini, produk dari suatu negara yang diimpor ke dalam suatu negara lainnya harus diperlakukan sama seperti produk dalam negeri. 3. Prinsip larangan restriksi atau pembatasan kuantitatif. Larangan restriksi kuantitatif terhadap ekspor atau impor dalam bentuk apapun. Misalnya, penetapan kuota impor atau ekspor, restriksi penggunaan lisensi impor atau ekspor, pengawasan pembayaran produk impor atau ekspor, pada umumnya dilarang. Hal itu terdapat pada pasal yang ke-9. Yang keempat, prinsip perlindungan melalui tarif. GATT hanya memperkenankan tindakan proteksi terhadap industri domestik melalui tarif atau menaikkan tingkat tarif bea masuk dan tidak melalui upaya perdagangan lainnya. Perlindungan melalui tarif menunjukkan dengan jelas tingkat perlindungan yang diberikan
dan masih memungkinkan adanya kompetisi yang sehat. Yang kelima adalah prinsip resiprositas. Prinsip ini tampak pada preambul GATT dan berlaku dalam perundingan tarif yang didasarkan atas dasar timbal balik dan saling menguntungkan kedua belah pihak. Yang keenam, perlakuan khusus bagi negara yang sedang berkembang. 2/3 negara anggota GATT adalah negara berkembang yang masih berada dalam tahap awal pembangunan ekonominya. Untuk membantu pembangunan mereka, maka pada tahun 1965, suatu bagian baru yaitu part yang keempat dimaksudkan untuk mendorong negara industri dalam membantu pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Pada putaran Tokyo tahun 1979, negara sepakat dan mengeluarkan putusan pemberian perlakuan lebih menguntungkan dan partisipasi yang lebih besar kepada negara berkembang dalam perdagangan dunia. Garis-garis besar ketentuan GATT. GATT memiliki 38 pasal. Dari pasal-pasal tersebut dibagi ke dalam 4 bagian, yaitu yang pertama, bagian pertama mengandung 2 pasal. Pasal 1 menetapkan prinsip utama GATT. Pasal 2 tentang penurunan tarif yang disepakati. 2. Bagian kedua memuat 30 pasal, yaitu pasal 3 sampai dengan pasal 22. Pasal 3, larangan pengenaan pajak dan upaya lainnya yang diskriminatif terhadap produk impor dengan tujuan melindungi produksi dalam negeri. Pasal 4, mengenai ketentuan-ketentuan khusus mengenai film sinematografi. Pasal 5, mengatur kebebasan transit. Pasal yang ke-6, mengatur anti-dumping dan bea masuk tambahan. Pasal 7, tentang penilaian atas barang impor untuk maksud-maksud kepabeaan. Pasal 8 tentang fees and formalities atau biaya-biaya dan formalitas. Pasal yang ke-9 tentang tanda asal atau marks of origin. Pasal ke-10 tentang syarat publikasi dan administrasi pengaturan perdagangan. Pasal 11 sampai dengan pasal 15 tentang restriksi atau pembatasan kuantitatif. Pasal 16 tentang subsidi. Pasal 17 tentang perusahaan dagang negara. Pasal 18 tentang governmental assistance to economic development atau bantuan pemerintah kepada pembangunan ekonomi. Pasal 19 tentang tindakan darurat atas impor produk-produk tertentu. Pasal 20 tentang pengecualian umum. Pasal 21 membenarkan suatu negara untuk menanggalkan kewajiban berdasar GATT dengan alasan keamanan. Pasal 22 dan pasal 23 tentang penyelesaian sengketa dalam GATT. 3. Bagian ketiga berisi 11 pasal, yaitu pasal 24 tentang bagaimana custom union and free area dapat memanfaatkan pengecualian terhadap prinsip most favored nation. Pasal 25 menetapkan tindakan yang dilakukan para pemerintah dari negara anggota GATT. Pasal 26 sampai dengan pasal 35 tentang pemberlakuan GATT. Kemudian bagian keempat terdiri dari 3 pasal, yaitu pasal yang ke-36 sampai dengan pasal yang ke-38. Pasal 36 tentang menyadari adanya kebutuhan khusus negara berkembang bidang perdagangan internasional. Pasal 37 tentang komitmen negara maju. Pasal 38 mengatur tindakan bersama para anggota untuk membantu perdagangan internasional negara berkembang. F. Penutup. GATT ialah aturan perdagangan yang dibuat tahun 1947 masih relevan, bahkan masih terus relevan untuk masa yang akan datang. Aturan dan prinsipnya dapat diterima hampir banyak negara, terutama prinsip non-diskriminasi. Masalah utama adanya aturan GATT ialah bagaimana dapat memanfaatkannya, khususnya bagi negara berkembang. Aturan GATT telah memberi aturan yang seimbang antara hak dan kewajiban bagi negara-negara pesertanya. Tujuan GATT akan terrealisasikan apabila negara berkembang yang bersangkutan memahami aturan-aturan GATT. Kekurangpahaman akan aturan-aturan GATT akan mengakibatkan sulitnya pemanfaatan aturan-aturan tersebut bagi kepentingan perdagangan negara yang bersangkutan. Sekian video penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf.
Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih.